Kinji Hakari versus Itadori Yuji, lalu pertarungan Kirara versus Fushiguro Megumi dan Panda. Kedua pertarungan ini terjadi di tempat terpisah, namun kedua pertarungan ini saling berhubungan. Manakah pertarungan yang akan selesai terlebih dahulu? Dan siapakah pemenang dari pertarungan ini? Apakah tim Megumi, Panda, dan Yuji akan berhasil memenangkan pertarungan melawan Hakari dan Kirara? Atau setidaknya berhasil membujuk mereka untuk bergabung dan membantu dalam pertarungan pemusnahan? Kita akan membahasnya secara lengkap di video kali ini. So, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Let's check it out. Yang pertama adalah pertarungan Itadori Yuji melawan Hakari. Pertarungan ini terjadi di chapter 155, di mana saat itu Hakari mendapatkan telepon dari Kirara. Menurut Hakari, jika Hakari mendapatkan telepon dari Kirara, itu tandanya ada yang sedang tidak beres di sekitar mereka. Dan kebetulan kali ini ada Yuji yang berada di depan Hakari. Hakari tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya yang membuat Yuji ikut dalam mode bertarungnya. Walaupun Yuji tetap tidak ingin melawan Hakari dan mencoba berbicara dengan Hakari agar mau mendengarkan tujuan Yuji, namun Hakari tidak mau peduli walaupun dirinya tidak dalam kondisi marah. Hakari terlihat hanya ingin bertarung saja. Namun pertarungan keduanya sampai di chapter 156 masih belum diketahui bagaimana kelanjutannya. Kemudian untuk pertarungan Kirara melawan Megumi dan Panda. Ketika Kirara mengetahui motif Panda dan mengetahui Megumi juga dari SMA Jujutsu, Kirara langsung bersiaga untuk bertarung. Megumi bahkan mencoba menyerang Kirara dengan Gyokuken miliknya. Namun entah kenapa, Gyokuken tiba-tiba tertarik kembali ke arah Megumi seperti magnet. Diketahui, kekuatan Kirara dapat membuat Gyokuken milik Megumi selalu menempel atau berdekatan dengan Megumi. Walaupun Fushiguro Megumi lah yang memulai menyerang Kirara. Megumi mencoba meyakinkan Kirara bahwa Megumi tidak berpihak pada SMA Jujutsu saat ini dan menjelaskan mengenai apa yang terjadi di Tokyo tentang game pemusnahan. Megumi membutuhkan pertolongan Hakari, namun Kirara tetap tidak mau mengerti dan tidak percaya. Menurut Kirara, kekuatan kutukan Hakari adalah contoh utama mengenai apa yang dibenci oleh petinggi Jujutsu. Itulah kenapa Hakari dan Kirara tidak mau kembali. Megumi lagi-lagi menjelaskan bahwa dia tidak berpihak pada SMA Jujutsu saat ini dan mengatakan bahwa Gojo Sensei saat ini telah disegel. Namun Kirara tidak percaya mengenai Gojo Sensei telah disegel. Karena Kirara tetap tidak percaya, Megumi terpaksa menggunakan kekuatannya lagi. Pertarungan kembali berlanjut. Megumi mengeluarkan kelinci-kelincinya dengan jumlah yang sangat banyak yang disebut Dato. Namun sama seperti Gyokuken, Dato juga menempel dengan Megumi. Kirara tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Megumi karena baik Gyokuken maupun Dato, keduanya adalah Shikigami milik Megumi, jadi kekuatan Kirara tetap berfungsi. Ternyata Megumi sedang menganalisa kekuatan dari Kirara. Megumi mengujinya dan mencoba menanyakan pendapat Panda mengenai hal tersebut. Menurut Panda, para kelinci bisa mendekati Panda, namun tidak bisa mendekati Kirara dan pintu ruangan Hakari. Megumi kemudian menanyakan kepada Panda, apakah di tubuhnya ada sebuah tanda bintang dan sebuah nama. Ternyata di tubuh Panda tertera tanda bintang dengan tulisan Imai. Berbeda dengan di tubuh Megumi tandanya terpasang melalui Gyokuken di serangan pertama. Dan tanda itu akan tertera di pemilik Gyokuken yaitu Megumi dan juga Shikigami Megumi lainnya seperti Dato. Tanda di tubuh Megumi tertulis Ekrux atau sebut saja Alpha Crux. Megumi akhirnya mengerti mengenai kekuatan Kirara, yaitu dari rasi bintang. Dan motif dari rasi bintang kekuatan Kirara adalah Crux atau salib selatan. Namun Megumi tidak terlalu mengetahui hal-hal mengenai astronomi dan pengetahuan Megumi mengenai rasi bintang juga berasal dari Sumiki. Megumi mengira bahwa rasi bintang yang bernama salib selatan ini memiliki 4 bintang seperti bentuk salib. Megumi kemudian menanyakan kepada Panda apakah benar ada 4 bintang.
namun Panda tentu saja tidak mengetahuinya. Megumi kemudian berteori mengenai kekuatan Kirara, dan ketika Megumi dan Panda sedang menebak jumlah tanda bintang sesungguhnya, Kirara mulai menyerang kembali. Kali ini adalah Panda. Kirara menggunakan mobil yang ia tandai dengan tanda Imai, tanda yang sama dengan di tubuh Panda. Dengan ini, mobil tersebut akan menempel dengan Panda. Panda yang tidak tahu mencoba melempar mobil yang menabrak dirinya, namun malah tertabrak kembali karena kekuatan Kirara. Panda tidak bisa bertarung kembali. Dan untuk Megumi, kemudian dia mencoba mencari lebih dalam mengenai kekuatan sebenarnya dari Kirara. Bahwa Kirara menempelkan tandanya dengan energi kutukan, jadi bukan kepada sebuah objek. Itulah kenapa tanda yang ada di Gyokuken juga tertempel di tubuh Megumi. Megumi kemudian mengira-ngira bahwa jarak tanda-tanda bintang dari Kirara tidak terlalu berjauhan. Dan Megumi akhirnya menemukan bintang lain, yaitu tanda bintang kelima. Tanda tersebut berada di lantai dan bertuliskan Mimosa. Ketika Megumi mengira bahwa tidak ada benda-benda bertanda yang sama dengan dirinya, yaitu Alpha Cruz, ternyata benda-benda tersebut masih ada dan melayang ke arah Megumi. Diketahui kekuatan dari Kirara adalah Interstellar Flight yang menggunakan rasi bintang Cruz dengan 5 tanda bintang sebagai targetnya. Sebuah tanda bintang harus bergerak mengikuti rasi bintang, sedangkan tanda bintang yang sama akan bergerak secara berdekatan atau menempel. Itulah kenapa Megumi tidak bisa mendekati Kirara, dan Panda juga tidak bisa mendekati Kirara dan pintu menuju tempat Hakari, karena urutan tanda bintangnya tidak pas. Ada 5 tanda bintang yang digunakan Kirara. Mereka dilambangkan dengan alfabet Yunani: Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan Epsilon. Dengan urutannya adalah Delta atau Imai yang ada di tubuh Panda, lalu Alpha Cruz yang ada di tanda Megumi, kemudian Beta atau Mimosa yang ada di lantai, lalu Epsilon atau tanda Ginan yang ada di tubuh Kirara, dan terakhir adalah Gamma Cruz yang ada di pintu menuju Hakari. Jadi jika Panda ingin mencapai pintu tersebut, Panda harus berjalan ke arah Megumi yang bertanda Alpha, lalu ke lantai dengan tanda Mimosa, kemudian ke arah Kirara, dan terakhir baru menuju pintu Gamma. Kekuatan yang cukup unik, dan seperti nama Kirara, yaitu Kirara Hoshi yang berarti bintang. Kekuatan ini sulit dipecahkan jika lawan dari Kirara tidak mengetahui tentang astronomi. Bahkan untuk Megumi hanya kebetulan saja mengetahui astronomi yang didapat dari kakaknya. Namun Megumi tidak melawan Kirara dengan mengikuti urutan bintang satu persatu, melainkan menggunakan cara uniknya tersendiri. Gyokuken yang sebelumnya tertahan jauh dengan dinding menahan Gyokuken agar tidak menempel dengan Megumi. Dan ketika Kirara berdiri di antara Megumi dan Gyokuken, Megumi mulai menggerakkan Gyokuken ke arahnya, sehingga Gyokuken menabrak Kirara terlebih dahulu dan akhirnya tertangkap oleh Megumi. Pertarungan antara Megumi dan Panda versus Kirara dimenangkan oleh Megumi. Dengan berakhirnya pertarungan Kirara, apakah pertarungan di sisi Hakari versus Yuji juga akan dihentikan? Ataukah mereka akan tetap berlanjut hingga salah satu dari mereka kalah? Bagaimana menurut kalian mengenai 2 pertarungan menarik kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Jujutsu Kaisen selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.